Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Satuan Operasi, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian akan mempresentasikan mengenai aplikasi proses evaporasi untuk pemrosesan bahan pangan dan hasil pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Indira dengan NPM 077. Saya Imelda dengan NPM 73. Dan saya Diabi Febrianti Patiha dengan NPM 088. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaporasi. Evaporasi adalah proses menghilangkan kandungan air pada bahan makanan cair untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Secara keseluruhan, evaporasi ini adalah metode yang efektif dan efisien untuk mengurangi kandungan air dalam bahan makanan cair, meningkatkan konsentrasi zat terlarut, dan memperpanjang umur simpan produk. Ada istilah-istilah dalam evaporasi. Yang pertama ada feed, yaitu larutan yang diuapkan fase padat menjadi cair. Yang kedua ada konsentrat, yaitu produk hasil pengenalan fase akhir larutan. Yang ketiga ada kondensat, yaitu hasil kondensasi steam. Yang keempat ada vapor atau uap. Dan yang terakhir ada steam, yaitu uap jenuh. Selanjutnya, relevansi aplikasi evaporasi dalam bidang pertanian. Yang pertama, produk olahan buah dan sayuran. Kedua, permen keras. Ketiga, pemurnian gula, garam, sirup. Dan yang terakhir, produk susu beserta turunannya. Selanjutnya, aplikasi evaporasi dari jurnal Konversi Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul Identifikasi Kenaikan Titik Didih pada Proses Evaporasi Terhadap Konsentrasi Larutan Sari Jahe. Next, perlakuan processing di industri pangan dan pertanian. Nah, dalam penelitian pada jurnal tersebut dilakukan identifikasi kenaikan titik didih dengan mengamati kondisi operasi proses evaporasi pada berbagai variasi tekanan dan variasi suhu operasi untuk menghasilkan berbagai konsentrasi larutan sari jahe, sehingga dapat dibuat suatu formula atau rumus kenaikan titik didih terhadap konsentrasi larutan sari jahe yang selanjutnya dapat ditentukan kondisi optimum baik tekanan, kenaikan titik didih maupun konsentrasi larutan sari jahe. Next. Oke, aplikasi teknologi evaporasi yang digunakan pada larutan sari jahe ini adalah teknologi evaporasi vakum, yaitu dengan berat sari jahe sebanyak 40 gram dilarutkan di dalam air hingga menjadi 300 mili. Nah, evaporator vakum dioperasikan selama 40 menit pada berbagai kondisi tekanan yang kemudian diamati titik didih larutan dan dihitung kenaikan titik didih pada berbagai konsentrasi yang dihasilkan. Ada dua metode analisa data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, metode regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi kuadratik. Dan yang terakhir, ada metode optimasi, yaitu rancangan respon surface method atau RSM. Oke, saya Imelda akan menjelaskan mengenai studi terbarunya, yaitu ada dua. Yang pertama, tinjauan hasil penelitian terbaru, dan yang kedua, ada keberhasilan dan penelitian dalam aplikasi evaporasi. Tapi, tinjauan hasil penelitian terbaru ini tuh dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, penentuan titik didih, dan kedua, kondisi optimal yang akan saya breakdown lebih dalam lagi. Next. Yang pertama ada peningkatan titik didih. Jadi si ekstrak jahe pekat ini tuh menunjukkan adanya peningkatan titik didih yang signifikan dengan konsentrasi larutan yang lebih tinggi. Sedangkan yang kondisi optimalnya, kondisi penguapan optimal diidentifikasi pada tekanan 21.720 dan ketinggian titik didih 13,88 sekian derajat Celcius. Jadi sehingga bisa menghasilkan konsentrasi optimal sebesar 49,72%. Next. Dan untuk keberhasilan dan temuan dalam aplikasi evaporasi. Titik didih meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi larutan ekstrak jahe dan juga hubungan yang signifikan antara tekanan penguapan vakum dan juga kenaikan titik didih yang diamati. Nah, hasil optimasi kondisi operasi dengan dua variabel bebas yaitu tekanan dan juga kenaikan titik didih terhadap konsentrasi larutan sari jahe terhadap konsentrasi larutan sari jahe sebagai variabel terikat. Next. Kemudian di slide ini saya akan menjelaskan, saya Indira dengan NPM 077.
Tantangan dalam jurnal yang membahas evaporasi larutan sari jahe, beberapa kesulitan dalam peningkatan skala operasional diidentifikasi berdasarkan data dan analisis yang disajikan. Nah, kesulitan-kesulitan ini ada 4. Yang pertama, penyesuaian tekanan dan suhu. Salah satu tantangan utamanya itu mengatur tekanan dan suhu secara optimal untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan. Data menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear negatif antara tekanan evaporasi dan kenaikan titik didih larutan dari jahe, serta hubungan linear positif antara kenaikan titik didih dan konsentrasi larutan sari jahe. Kemudian yang kedua, ada kondisi operasi optimum. Yang menentukan kondisi operasi yang optimal memerlukan eksperimen dan analisis yang rumit. Misalnya, di dalam jurnal ini, kondisi operasi optimum yang ditemukan yaitu tekanan sebesar 21,720 mm bar dan kenaikan titik didih sebesar 13,8816 derajat Celcius. Yang itu tuh untuk mencapai konsentrasi optimum 49,7267%. Kemudian yang ketiga ada penggunaan metode response surface. Penggunaan metode response surface (RSM) untuk merancang dan mengoptimalkan proses membutuhkan pemahaman yang mendalami tentang model matematis dan analisis statistik. Tabel dan grafik dalam jurnal ini tuh menunjukkan hasil rancangan dan analisis menggunakan RSM untuk 2 variabel bebas, yaitu tekanan dan kenaikan titik didih. Yang terakhir, variasi hasil eksperimen. Variabilitas dalam hasil eksperimen dan pengaruh berbagai faktor eksternal bisa menjadi tantangan tambahan dalam peningkatan skala. Data dari berbagai percobaan menunjukkan adanya variasi yang harus dipertimbangkan untuk memastikan konsistensi hasil pada skala yang lebih besar. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, implikasi praktis dan potensial. Formula yang dikembangkan membantu mengontrol proses evaporasi dengan tepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi konsumsi energi. Temuan ini dapat diterapkan di berbagai industri yang mengolah ekstrak jahe seperti makanan dan minuman farmasi dan kosmetik untuk memastikan kualitas produk yang konsisten. Kontrol yang lebih baik pada proses konsentrasi memastikan kualitas dan potensi produk ekstrak jahe yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, ada tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulannya yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, termasuk penggunaan peralatan yang tepat dan pemodelan yang akurat untuk skala yang lebih besar. Implementasi teknologi yang lebih canggih dan pengawasan proses yang ketat juga dapat membantu mengurangi variabilitas dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini merupakan tinjauan pustaka atau daftar pustaka dari jurnal yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.